Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nabila dan teman saya Maria Alkiptia akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut Undang-Undang ITE ini dibuat pada tahun 2008. Undang-undang ini dibuat untuk menghukum para pelanggar di bidang teknologi informasi. Contoh pelanggarannya tuh salah satunya kayak gini ya. Nah, itu lalu undang-undang ini diperbaharui pada tahun 2016. Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016. Dalam undang-undang yang telah diperbarui ini ada beberapa pasal yang dirubah, yaitu pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Pada pasal 27 ayat 3 dilakukan perubahan. Yang pertama menambahkan penjelasan tentang pendistribusian atau mengakses dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Yang kedua menegaskan bahwasannya hal tersebut termaksud dalam delik aduan, bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwasannya hal tersebut mengacu pada pencemaran nama baik atau fitnah dan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE tahun 2008 dan juga menjadi cyber law pertama di Indonesia. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini juga diturunkan dua ancaman pidana. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tadinya hukuman 6 bulan kurungan paling lama, hukuman 6 bulan kurungan penjara menjadi paling lama 4 tahun penjara, dan denda yang tadinya paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu tentang ancaman pidana pengiriman informasi berisi tentang kekerasan atau menakut-nakuti. Sebelumnya itu tadinya hukumannya paling lama kurungan 2 bulan penjara menjadi paling lama hukuman penjara 4 tahun. Dan denda yang tadinya paling banyak 2 miliar menjadi 750 juta rupiah. Dalam undang-undang ini juga memperkuat peran pemerintah dalam memberi perlindungan akibat pelanggaran. Yang pertama yaitu pemerintah wajib mencegah informasi-informasi atau sistem elektronik yang mana di dalamnya itu ada unsur melanggar hukum. Yang kedua, juga pemerintah berhak memutus akses sistem elektronik jika terjadi unsur melanggar hukum di dalamnya. Oke, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Alkiptia dan berterima kasih kepada Saudara Ainan yang telah menjelaskan dan memberikan contoh mengenai UU ITE atau kepanjangan dari Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Mengenai contoh yang sudah dijelaskan tadi, saya ingin menjelaskan mengenai informasi elektronik yang tercantum di dalam pasal 1 UU ITE yang menjelaskan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, surat elektronik, telegram, atau sejenisnya yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari definisi yang sudah dijelaskan tadi, informasi elektronik memiliki 3 makna. Yang pertama, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. Yang kedua, informasi elektronik memiliki wujud suara, tulisan, dan gambar. Yang ketiga, informasi elektronik memiliki arti dapat dipahami. Jadi, informasi elektronik adalah data elektronik yang memiliki arti informasi elektronik yang tersimpan di dalam media penyimpanan yang bersifat tersembunyi. Dan dari sifat yang tersembunyi itu, informasi elektronik memiliki keamanan elektronik yang tercantum di dalam pasal 12 ayat 1 yang berisi setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan.
Dan juga ada pasal 15 ayat 1 yang berisi, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Dan dari sini kami menyimpulkan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik ini dibuat untuk melindungi para pengguna informasi elektronik dan menghukum para pelanggarnya, serta diharapkan berkurangnya kejahatan di bidang ITE ini atau dunia maya. Seperti pepatah mengatakan, mulut, tangan adalah harimaumu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga lisan perbuatan yang bersangkutan mengenai informasi teknologi dan elektronik ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.